Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul ayat ke-28, pasalnya yang ke-23 sampai 31 demikian. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus pada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan kita hari ini, Selasa 14 Desember 2021, terambil dari Kisah Para Rasul 28, ayat yang ke-23 sampai 31. Dengan judul Kesediaan Mendengarkan. Nats yang mendasarinya terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dari mana datangnya kecenderungan mendaku kebenaran tunggal dalam diri manusia, sehingga manusia dalam sejarah kehidupannya banyak sekali membenci manusia lainnya. Mendaku kebenaran hanya milik kelompoknya dan menyingkirkan mereka yang berbeda. Pintu dialog pun ditutup rapat-rapat. Seorang filsuf bernama Nietzsche mencermati ada keterhubungan antara keyakinan tertentu dengan kebutuhan untuk meyakini kebenaran dengan menunjukkan kekuatan dan kelemahan. Salah satu contohnya, meyakini kebenaran tentang keselamatan. Manusia dengan konsep keselamatan merasa perlu untuk memegang, bahkan memeluk konsep keselamatan tertentu. Lalu saat diperhadapkan dengan konsep keselamatan yang berbeda dengan pandangannya, konsep itu akan ditolak, bahkan diperangi. Paulus diperhadapkan dengan kaum Yahudi yang mempertanyakan pemahaman dan juga keyakinannya. Paulus menegaskan tidak berbuat kesalahan terhadap bangsanya, juga pada adat istiadat. Paulus mencoba untuk mengajak kaum sebangsanya berdialog, namun mereka merasa kecewa ketika mendapati pemahaman mereka tidak ada kesesuaian dengan apa yang Paulus pahami dan hayati.
Paulus menyatakan bahwa keselamatan yang dari Allah juga disampaikan kepada bangsa lain. Kita memuji kemuliaan Tuhan yang menganugerahkan keselamatan kepada banyak orang dan melintasi sekat-sekat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Selamat pagi Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat hari ini bahwa kami masih boleh beristirahat di malam tadi. Hingga saat ini kami boleh bangun dengan napas kehidupan yang baru di hari yang baru. Mohon berkat-Mu untuk kami jemaat wilayah GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi, agar hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Mohon juga berkat-Mu untuk keluarga-keluarga yang sedang ada pergumulan ya Bapa. Baik pergumulan ekonomi maupun pergumulan karena ada yang sakit di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya ya Tuhan, mohon jamah mereka melalui Roh Kudus-Mu, agar keluarga mereka beroleh kesembuhan dan boleh mendapatkan kesehatan mereka seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk segala harapan dan cita-cita di setiap GKI Perumnas dan juga Bajem Kota Bumi. Kiranya apapun yang sedang mereka harapkan dan inginkan ya Bapa, dapat mereka dapatkan melalui usaha yang mereka sedang lakukan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih sedang dalam sakit maupun isoman ya Bapa. Kiranya mereka boleh mendapatkan kesembuhan mereka melalui perawatan dan pengobatan yang mereka dapatkan. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk berkat-Mu, untuk setiap kami di jemaat-Mu. Saat ini pandemi sudah mulai berkurang ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau tetap berkenan atas kesehatan kami satu demi satu. Agar kiranya pandemi COVID-19 benar-benar musnah dari muka bumi Indonesia dan juga di seluruh dunia. Biarlah melalui vaksin yang sudah kami dapatkan ya Bapa, itu menjadi bukti kekebalan bagi kami, agar kami tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain. Kami juga berdoa untuk para pelayan gereja di GKI Perumnas maupun Bajem Kota Bumi. Biarlah kiranya kuasa Tuhan yang selalu memenuhi mereka dengan segala upaya dan kerjasama yang sudah mereka lakukan. Kiranya itu menjadi berkat bagi semua jemaat di GKI Perumnas maupun di Bajem Kota Bumi. Berikan mereka ketulusan hati untuk melayani sesama kami ya Bapa. Juga kami berdoa untuk program kerja melalui PHBG Bapa. Untuk program di masa Natal ini ya Bapa, biarlah apapun yang sudah direncanakan, kiranya itu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Kiranya berkati semua program-program tersebut ya Bapa, agar senantiasa kami dapat merayakan hari Natal di tengah-tengah keterbatasan kami akibat pandemi ini. Kami juga bersyukur untuk ibadah onsite dan online di GKI Perumnas maupun Bajem Kota Bumi, yang semakin hari semakin lebih baik ya Bapa.
jemaat yang bisa berkumpul di gereja dapat bertambah dari biasanya. Kiranya ya Bapa, dengan kebaikan yang Tuhan berikan buat kami boleh semakin percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhanlah yang bekerja atas kami satu demi satu. Berkati ibadah kami ya Bapa, baik online maupun onsite. Inilah doa kami ya Bapa di surga, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, saat ini pemerintah kami sedang giat-giatnya menyediakan vaksin untuk rakyat Indonesia. Semoga rakyat bisa divaksin seluruhnya biar terbebas dari COVID-19. Bapa yang di surga, saat ini pemerintah kami berusaha keras memperbaiki perekonomian Indonesia supaya kembali normal seperti dulu lagi. Semoga menteri terkait bekerja sepenuh hati. Bapak kami, tolong berkati juga pemerintah kami dari tingkat RT sampai TNI dan Polri sampai Menteri dan Presiden, agar keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia benar-benar terlaksana. Begitu juga bantuan yang dari pemerintah tersalur merata bagi yang membutuhkan. Semoga yang terdampak COVID-19 bisa mengurangi beban hidup sehari-hari. Bapak, begitu juga saat ini gereja Karet dan Kota Bumi dan seluruh Indonesia mempersiapkan hari kelahiran-Mu. Berkatilah Tuhan keamanan oleh polisi dan TNI, mengamankan Natal dengan sepenuh hati, begitu dengan sukacita dan damai ya Tuhan. Bapak, berkati juga lah jemaat kami Karet dan begitu juga Kota Bumi, Tuhan beri kesehatan dan kedamaian untuk boleh mengikuti hari kelahiran-Mu nanti, hari Natal. Boleh mereka berangkat ke gereja dengan penuh kedamaian dan penuh kasih sayang ya Tuhan. Berkatilah semua acara, mulai dari acara gereja dari Advent 1 sampai Advent selanjutnya ya Tuhan. Berikan semua kelancaran dalam acara Natal nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan selamat kami panjatkan doa ini. Amin.